adik-adik yang ada di rumah, apa kabar? Semua pasti ada baik. Pasti adik-adik cewek yang di rumah bilang, aduh Pi cantik-cantik tuh kakak-kakak, sama dengan Frozen, sama dengan Anna tuh. Ada tuh adik-adik coba uni Frozen tuh. Nah adik-adik yang dikasih Tuhan, pasti pagi ini ada semangat untuk orang mau apa? Beribadah. Nah adik-adik yang ada di rumah, sekarang standby dulu tuh Alkitab standby. Kong sikap untuk beribadah. Kalau ada tuh masih manganto baru bangun, pergi cuci muka dulu sebelum orang akan mendengar firman Tuhan. Nah adik-adik yang ada di rumah, Kak Angel akan mulai menyapa untuk adik-adik yang ada di Gemim, Ebenezer, Talikuran. Hai adik-adik. Selanjutnya Kak Angel juga akan mulai menyapa untuk adik-adik yang ada di Gemim, Sion, Sentrum, Sendangan. Hai adik-adik. Dan yang ketiga Kak Angel menyapa untuk adik-adik yang ada di KGPM, Sidang Sentrum, Kawangkoan. Hai adik-adik. Nah, dari guru-guru sekolah minggu di sini siap untuk orang mau ibadah. Jadi adik-adik yang ada di rumah pasti juga sudah siap untuk beribadah. Nah, dari Komisi Anak Sidang Sentrum Kawangkoan mengucapkan selamat bergabung untuk adik-adik yang ada di rumah, bahkan orang tua yang sudah siap mendampingi adik-adik yang ada di rumah, dan tetap standby untuk orang mengikuti ibadah. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, ya sekarang Kak Angel undang kita semua untuk berdiri. Ayo yang di rumah berdiri, yang ada kaki semua berdiri. Ya, ini Kak Angel be teman-teman sepanggil berdiri. Ya, orang menyanyi lagu Oh Sukacitaku. Berdiri, semangat. Oh sukacitaku, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, ku temukan juru selamat. Ia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Oh sukacita, lebih semangat. Oh sukacitaku, sejak ku jumpa Yesusku. Lagi. Oh sukacitaku, ku temukan juru selamat. Ia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Karena ku berharap langkah Yesus kekuatanku. Padanya ku berserah, Engkau sumber kekuatanku. Sahabat ada salah, angkat tangan. Yang Kak Angel ada salah sedikit katu. Nah adik-adik yang ada di rumah, karena orang sama-sama belajar dan orang akan beribadah pada saat ini, ya enggak apa-apa tuh salah-salah. Tidak masalah, yang penting orang hati tetap teguh untuk apa? Melayani Tuhan dan mendengar cerita firman Tuhan. Nah adik-adik yang ada di rumah, saat ini sebelum orang akan mendengarkan cerita firman Tuhan, orang mau apa? Berdoa. Untuk doa akan dipimpin oleh Kak Nike Manongko. Dalam persiapan adik-adik semua yang ada di rumah, coba duduk manis. Duduk manis. Sikap berdoa. Tuh HP lepas dulu.
atau tuh ada apa-apa, tenang dulu. Torang mau berdoa, torang menyanyi, lipatkan tangan. Lipatkan tangan, tutup mata, kami sembahyang kepada Tuhan. Satu kali. Lipatkan tangan, tutup mata, kami sembahyang kepada Tuhan. Ya, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita buka ibadah ini, kita berdoa, cuci tangan, tutup mata, tutup kepala, mari kita berdoa. Ya Tuhan kami, yang kami sembah, yang kami puji, terima kasih untuk kesehatan, kemampuan, serta juga nafas kehidupan yang Kau anugerahkan dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami akan ibadah anak sekolah minggu, Kau urapi kami, Kau tuntun untuk ibadah ini bisa berjalan dengan begitu baik. Urapi kami Tuhan untuk siap untuk beribadah, memuji dan memuliakan akan nama-Mu. Ini doa kami, ini permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, orang tadi berdoa, pasti ada yang di rumah, Kak Angel yakin ada berdoa, ada sikap berdoa, bukan ada lari-lari toh, atau ada jalan-jalan kiri, atau ada jalan-jalan kanan. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, sekarang torang mau puji-pujian, torang mau menyanyi bersama-sama. Adik-adik yang di rumah, mari Kak Angel undang berdiri, ulang, berdiri. Yang ada kaki semua berdiri. Yang ada tangan, ada badan, semua torang gerakan. Oke adik-adik? Oke. Nah sekarang torang akan menyanyi pujian Bila Iblis Menggodaku. Siapa adik-adik yang ada di rumah? Kasih goyang tuh tangan, kasih goyang tuh kaki, kasih goyang tuh badan. Adik-adik, torang sebelum torang mau dengar cerita firman Tuhan, torang menyanyi dulu tak baca kitab suci. Dan untuk firman Tuhan akan dipimpin oleh Enci Fonda Gio Ota STH MPDK.
Nah, orang mau menyanyi dulu tak baca kitab suci. Satu ayat orang menyanyi kong, menyanyi ulang enci fonda semua masuk. Nah, tak baca kitab suci. Nah, siapkan dulu Alkitab adik yang ada di rumah dan ditemani oleh orang tua. Kiranya orang tua juga boleh memberikan dukungan untuk adik-adik untuk beribadah. Siap menyanyi tak baca kitab suci. Tak baca kitab suci, tak doa tiap hari, tak doa tiap hari, tak doa tiap hari, tak baca kitab suci, doa tiap hari, maka kau layu, maka kau layu, maka kau layu, perihal tak baca kitab suci, tak doa tiap hari, maka kau layu. Nah, berarti adik-adik kata, kalau kata nak membaca kitab suci, nak dengar-dengar firman Tuhan, mau layu sama ada yang mamak-mamak pe bunga tuh udah top-top sekarang. Biar le mahal kalau selayu nak jasirang, begitu kayak torang. Orang percaya kalau nak jasirang dengan firman Tuhan, pasti torang akan layu. Torang menyanyi satu lagu dan diundang Enci Fonda untuk ada di sini. Tak baca kitab suci, tak doa tiap hari, tak doa tiap hari, tak doa tiap hari, baca kitab suci, tak doa tiap hari, maka kau layu, maka kau layu, maka kau layu, perihal tak baca kitab suci, tak doa tiap hari, maka kau layu. Ya, silakan Ci. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Selamat kita menikmati hari berkat Tuhan pada hari ini. Dan sebelum kita membaca Alkitab dan mendengar cerita, kita akan berdoa, semua sikap berdoa. Kunci tangan, tutup mata. Adik-adik yang di rumah, sekunci tangan, tutup mata. Sesiap untuk berdoa? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sahabat anak-anak, pagi ini kami bersyukur karena cinta dan kasih Tuhan dalam hidup kami. Kami boleh menikmati kehidupan sampai sekarang ini dalam tuntunan dan dalam berkat dari Tuhan. Kami bersyukur Tuhan karena masih ada waktu dan kesempatan bagi kami, anak-anak sekolah minggu, baik dari KGPM Sentrum Kawangkoan, Gemim Ebenezer Talikuran, Gemim Sion Sentrum Sendangan, bahkan kami anak-anak yang boleh mengikuti dan menyaksikan ibadah ini. Kami percaya Tuhan yang bersama dengan kami dan menyertai kami. Karena itu Tuhan, sebelum kami baca Alkitab dan dengar cerita, Tuhan yang beserta dengan kami semua. Kuasai kami dan Engkau Tuhan yang menghalau kuasa kegelapan si iblis yang suka mengganggu kami. Terima kasih Tuhan, kami siap membaca Alkitab dan mendengar cerita-Mu di pagi ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan,
Mari kita membuka Alkitab. Kita membaca Alkitab dari Kisah Para Rasul 12. Kisah Para Rasul 12 ayat pertama sampai ayat yang ke-11. Kisah Para Rasul 12 ayat pertama sampai ayat yang ke-11. Firman Tuhan oleh Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Yakobus mati, Petrus dilepaskan dari penjara. Kira-kira pada waktu itu, Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat. Ia menyuruh membunuh Yakobus, saudara Yohanes, dengan pedang. Ketika ia melihat bahwa hal itu menyenangkan hati orang Yahudi, ia melanjutkan perbuatannya itu dan menyuruh menahan Petrus. Waktu itu hari raya roti tidak beragi. Setelah Petrus ditangkap, Herodes menyuruh memenjarakannya di bawah penjagaan 4 regu, masing-masing terdiri dari 4 prajurit. Maksudnya ialah supaya sehabis Paskah ia menghadapkannya ke depan orang banyak. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara, tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkannya kepada orang banyak, Petrus tidur di antara 2 orang prajurit, terbelenggu dengan 2 rantai. Selain itu prajurit-prajurit mengawal, sedang berkawal di muka pintu. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus, dan cahaya bersinar dalam ruangan itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya, katanya, "Bangunlah segera." Maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Lalu kata malaikat itu kepadanya, "Ikatlah pinggangmu dan kenakanlah sepatumu." Ia pun berbuat demikian. Lalu malaikat itu berkata kepadanya, "Kenakanlah jubahmu dan ikutlah aku." Lalu ia mengikuti malaikat itu keluar, dan ia tidak tahu bahwa apa yang dilakukan malaikat itu sungguh-sungguh terjadi. Sangkanya ia melihat suatu penglihatan. Setelah mereka melalui tempat kawal pertama dan tempat kawal kedua, sampailah mereka ke pintu gerbang besi yang menuju ke kota. Pintu itu terbuka dengan sendirinya bagi mereka. Sesudah tiba di luar, mereka berjalan sampai ke ujung jalan, dan tiba-tiba malaikat itu meninggalkan dia. Dan setelah sadar akan dirinya, Petrus berkata, "Sekarang taulah aku benar-benar bahwa Tuhan telah menyuruh malaikatnya dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes dan dari segala sesuatu yang diharapkan orang Yahudi." Ya, demikian pembacaan Alkitab kita pada saat ini. Dan adik-adik yang dikasihi Tuhan, Enci akan membawakan cerita. Judul cerita pada saat ini adalah Jangan Takut Menjadi Pembawa Kabar Baik. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, di zaman sekarang, kalau ada orang yang berkata, di sana ada orang yang mengidap penyakit ini. Nah, ketika mendengar itu, bagaimana reaksi kita? Tentu ada yang bilang begini, "Aduh, takut, pasti ngeri." Apalagi dengan mewabahnya COVID-19 sekarang ini. Pasti kalau ada yang bilang begini, yang kasih kabar, di nganape lingkungan ada yang terpapar virus COVID-19. Nah, pasti orang yang mendengar itu akan ketakutan. Kau mulai bilang begini, jangan dekat dengan dorang, jangan torang jangan torang terjangkit. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, ketika mendengar berita seperti itu, pasti reaksi yang berlebihan akan keluar. Tapi bagaimana jika kita mendengar dan melihat ada orang yang bilang begini,
di sana, di tempat ini, atau di Kawangkuan ini, di Erdita, ada diskon besar-besaran. Nah, reaksi orang akan berbeda. Oh betul. Yang punya doi pasti akan bilang begini, manja orang pergi. Jadi dalam hal ini mana yang orang mau pilih? Orang mau dengar berita yang menyenangkan atau berita yang tidak menyenangkan? Atau apakah pribadi orang mau menjadi seorang yang memberitakan pemberita kabar baik atau kabar yang buruk? Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, Enci punya cerita. Cerita berdasarkan firman Tuhan yang kita baca dalam Kisah Para Rasul 12 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Cerita ini dimulai pada waktu Raja Herodes Agripa. Dapat lihat tuh gambar? Boleh Kang, dapat lihat tuh gambar? Iya. Cerita ini dimulai ketika Raja Herodes Agripa memerintah. Kemudian Raja Herodes Agripa mulai memerintah, dan pada waktu itu dia bilang begini, ini orang-orang yang percaya kepada Kristus terlalu banyak. Mereka adalah buah-buah penginjilan dari Rasul Paulus. Dan Raja Herodes Agripa mulai bertindak dengan keras dan mulai menganiaya orang-orang percaya pada waktu itu, termasuk ketika mereka membunuh Rasul Yakobus, seperti yang ada dalam pembacaan Alkitab tadi. Jadi kemudian ini Raja Herodes Agripa, dia lihat, pembunuhan Rasul Yakobus ini ternyata sangat menyenangkan hati orang yang ada pada waktu itu, selain orang-orang yang percaya kepada Kristus. Dia bilang, dia memerintahkan supaya melakukan semua yang dia perintahkan. Ini tangannya teracung dan menunjukkan bahwa ternyata dia punya kuasa yang sangat besar. Dan dia menyuruh untuk menangkap Petrus. Ketika Petrus ditangkap, hari itu adalah peringatan Hari Raya Roti Tidak Beragi. Nah, adik-adik tahu, Hari Raya Roti Tidak Beragi itu merupakan satu rangkaian dari peristiwa perayaan Paskah orang Yahudi sebagai pembebasan mereka dari perbudakan. Dan ketika hal itu dilakukan hendak menunjukkan kepada orang banyak, kepada orang-orang Yahudi bahwa walaupun Hari Raya Roti Tidak Beragi, hendak pakai, Raja Herodes tetap pada keputusannya. Dia bilang, karena kita memiliki power, kita memiliki kekuatan, sampai dia tangkap itu Petrus. Dan kemudian Petrus dipenjarakan di bawah penjagaan banyak regu. Ada 4 orang yang menjaga di luar, tapi ada juga orang-orang yang menjaga di dalam ruang tahanan. Jadi ini kelihatan karena situasinya sangat situasi malam, jadi pasti gambarnya agak sedikit gelap. Jadi dalam pengawalan para prajurit, Petrus kemudian ditahan. Maksudnya supaya dia ketika lewat peristiwa Paskah, Petrus akan dihadapkan kepada banyak orang supaya bisa diadili. Nah, ini kelihatan sekali bahwa ternyata pengawalan kepada Petrus itu sangat-sangat diperketat supaya Petrus tidak bisa dibebaskan oleh siapapun yang datang. Tetapi adik-adik, walaupun demikian tidak menyurutkan sukacita dan kegembiraan para jemaat untuk tetap percaya kepada Kristus. Karena Kristus adalah juru selamat. Kristus adalah Raja yang memenangkan kuasa dosa. Dan Kristus adalah penyelamat kehidupan mereka.
Dan itu sangat-sangat membuat Raja Herodes Agripa cemburu. Karena Yesus dorang jasapa sebagai raja. Oh, so ada kotek raja selain kita. Nah, itu yang membuat Raja Herodes Agripa marah dan cemburu. Jadi jemaat dengan tekun mendoakan. Karena mereka percaya bahwa kuasa doa itu sangat besar. Dengan berdoa Tuhan akan mendengar. Dan Tuhan tidak akan membiarkan ini kuasa dosa. Dan para jemaat berusaha dan selalu rindu mendoakan Petrus walaupun Petrus sementara dalam penjara. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, pada malam sebelum Herodes menghadapkan Petrus di hadapan orang banyak, dia tertidur dalam penjagaan yang ketat. Dapat lihat tuh di sini, dia gambar. Ya, Petrus tertidur dalam penjagaan yang sangat ketat oleh para prajurit. Seperti yang Encik Fonda bilang tadi. Ada penjaga di luar, ada juga penjaga yang di dekatnya. Tiba-tiba berdiri seorang malaikat Tuhan dekat Petrus dan cahayanya bersinar dalam ruangan itu, dan kemudian malaikat itu menepuk Petrus dan membangunkannya. Bangunlah segera. Bangunlah segera. Maka pada saat itu gugurlah rantai yang membelenggu Petrus. Tetapi yang anehnya saudara, adik-adik yang dikasih Tuhan, para pengawal itu tidak tahu apa yang terjadi. Ketika gugur itu rantai yang membelenggunya, dia orang tidak tahu ternyata ini Petrus sudah bebas. Kemudian dia bangun. Dan malaikat itu bilang, ikatlah pinggangmu dan kenakan sepatumu dan ikutlah aku. Lalu Petrus mengikuti malaikat itu keluar dan ia tidak tahu bahwa apa yang dilakukan malaikat itu benar-benar terjadi. Karena dia sangka, dia kira dia cuma bermimpi. Atau dia kira dia cuma melihat suatu penglihatan. Padahal itu sebenarnya benar-benar terjadi. Nah, adik-adik, setelah melewati tempat kawal pertama dan kedua, maka tibalah mereka di pintu gerbang yang menuju ke kota. Dan ajaibnya, pintu terbuka dan mereka kemudian bisa keluar. Sesudah itu mereka berjalan sampai ke ujung jalan. Mereka terus berjalan dan tiba di ujung jalan kota itu. Dan tiba-tiba malaikat itu meninggalkan dia, dan setelah sadar Petrus bilang begini, ternyata ini benar-benar terjadi dan Tuhan telah menyelamatkannya, dan aku sendiri yang telah menyaksikannya, dan dia kemudian bersaksi kepada banyak orang. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, cerita ini mengantar kita untuk memahami bahwa ternyata walaupun ada begitu banyak godaan, walaupun ada begitu banyak tantangan, walaupun ada begitu banyak hambatan yang membuat orang rasa takut, walaupun orang masih anak-anak, masih kecil, orang jangan takut dan khawatir untuk mengatakan yang benar. Kalau lihat ada orang yang melakukan kesalahan, tidak apa-apa orang tegur. Salah satu contoh, Encik kasih contoh. Sekarang ada peraturan daerah untuk menggunakan masker. Di Kawangkoan sini dengan gencarnya pemerintah dan pihak kepolisian dan tentara mengingatkan kepada banyak orang, karena orang harus memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini, maka orang harus berdisiplin mulai dari diri kita sendiri. Jadi pertama-tama harus apa? Menggunakan masker.
Kenapa menggunakan masker? Karena dengan menggunakan masker, orang itu menjadi orang yang apa? Tidak menyebarkan virus COVID-19. Aman buat kita, aman buat orang-orang yang kita temui. Ketika orang berada dengan teman-teman, orang pakai masker, orang tidak menjadi orang yang pembawa virus. Nah kalau ada misalnya orang tua kita mau keluar rumah, mama dan papa mau keluar, karena tidak bawa masker, orang bilang, "Mak, Pak, pakai masker." Karena apa? Ini sudah menjadi satu kebiasaan yang harus kita lakukan di era new normal. Karena orang harus bersahabat dengan virus ini, maka orang harus menggunakannya. Tidak apa-apa tegur. Karena kita menjadi orang yang mengatakan yang benar. Nah kalau dalam pergaulan dengan teman-teman, tidak usah cerita-cerita, tuh Doni itu, dia itu apa? Dia itu sombong. Tidak usah cerita yang begitu. Tuh ini, Lisa ini, dianya tidak pasung. Tidak usah menceritakan hal-hal yang negatif. Tapi mari orang bercerita atau mengabarkan kepada orang, memperkenalkan kepada orang tentang kebaikan seseorang. Misalnya, tuh orang teman sana, orang teman putra, ternyata dia anak yang berprestasi. Dapat lihat malu-malu kan, ternyata dia pintar di sekolah. Itu sesuatu atau kabar yang membawa sukacita. Atau orang bilang, oh tuh anak ini kote, biar dia masih beribadah di rumah karena harus beribadah di rumah, anak-anak belum boleh karena supaya memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Ternyata kote dia so bisa baca ini Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Itu kabar yang membawa sukacita, membawa kabar baik. Apalagi kalau orang sebagai anak-anak yang mulai memperkenalkan siapa Tuhan. Tuhan kok itu hebat, Tuhan itu dahsyat, selalu dilakukannya yang terbaik bagi orang. Tuhan itu selalu merancangkan yang terbaik bagi orang semua di hidup ini. Nah kitalah anak-anak yang membawa kabar baik. Jangan cuma berpikir, biar juga mama-mama yang baking begitu, biar juga papa-papa, biar juga penatua yang diaken, penatua yang siamas, biar juga pendeta yang guru agama, nyanda. Biar juga guru-guru sekolah minggu, kakak-kakak pengasuh sekolah minggu, nyanda. Ketika orang berada pada situasi seperti itu, orang menjadi pembawa kabar sukacita, kabar kebaikan seperti yang dilakukan oleh Yohanes. Walaupun dalam kesetiaannya mengabarkan Injil, Yohanes kemudian apa? Mati dibunuh. Dia dipenggal kepalanya sama seperti yang dialami oleh Rasul Yakobus. Walaupun mereka harus menderita tetapi mereka tetap percaya. Dengan memberitakan Injil, Injil akan semakin dikenal dan semua orang akan menikmati kasih. Sama seperti yang kita alami karena orang walaupun di tengah badai dan gelombang, walaupun ada ada COVID-19 di sekitar kita, tapi ternyata kita tidak dibiarkan oleh Tuhan. Pertolongan Tuhan, kasih sayang Tuhan boleh jadi bagian kehidupan kita. Walaupun sekarang orang masih beribadah di rumah, tapi tak mengurangi sukacita dan kebahagiaan kita menikmati kasih dan kemurahan Tuhan. Jadi adik-adik yang dikasih Tuhan, sekarang mari kita berkomitmen. Mari kita buat komitmen, kita katakan bersama ayat firman Tuhan ini. Encik Pandu, supaya torang akan membuat komitmen secara bersama-sama. Beritakanlah firman. Torang eja sama-sama adik-adik di rumah. Beritakanlah firman. Beritakanlah firman. Siap sedialah. Siap sedialah. Baik atau tidak baik. Baik atau tidak baik waktunya. Kita ulangi. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik
atau tidak baik waktunya. Ya puji Tuhan, semoga Tuhan memberkati kita semua dan Tuhan akan memampukan kita menjadi pembawa kabar baik, kabar kebenaran karena kita adalah anak-anak Tuhan. Anak-anak Tuhan yang telah dimenangkan dan menikmati kasih dan kemurahan Tuhan. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin, firman Tuhan. Demikian cerita Alkitab kita pada saat ini. Ya, adik-adik yang ada di rumah, ada mendengar firman Tuhan tadi? Ada, angkat tangan yang ada dengar firman Tuhan. Angkat tangan yang ada lari-lari. Nyanda. Pasti semua ada dengar firman Tuhan. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, torang mau berdoa syafaat yang akan dipimpin oleh Encik Rita. Dalam persiapan Encik Rita, torang mau berdiri dulu, torang menyanyi Satu Jari Kananku. Semua berdiri. Siap untuk torang menyanyi. Segoyang tuh badan, tuh ada di rumah. Satu jari kananku, satu jari kiri, kuku gabung jadi dua, ku buat jembatan panjang. Dua jari kananku, dua jari kiri, kuku gabung jadi empat, ku buat kamera cik-cik. Tiga jari kananku, tiga jari kiri, kuku gabung jadi enam, ku buat menara tinggi. Empat jari kananku, empat jari kiri, kuku gabung jadi delapan, ku buat kelinci lompat. Lima jari kanan, ku lima jari kiri, kuku gabung jadi 10, lalu ku berdoa. Kak Angel undang Encik Rita untuk ada di tempat, terus menyanyi ulang itu lagu. Menyanyi satu jari kanan. Cantik sekali Encik. Satu jari kananku, satu jari kiri, kuku gabung jadi dua, ku buat jembatan panjang. Dua jari kananku, dua jari kiri, kuku gabung jadi empat, ku buat kamera cik-cik. Tiga jari kananku, tiga jari kiri, kuku gabung jadi enam, ku buat menara tinggi. Empat jari kanan, ku empat jari kiri, kuku gabung jadi delapan, ku buat kelinci lompat. Lima jari kanan, ku lima jari kiri, kuku gabung jadi 10, lalu ku berdoa. Silakan Encik. Hai adik-adik semua. Saat ini torang semua tutup, torang pergi ibadah di pagi hari ini. Mari Encik mau tanya dulu, siap berdoa semua? Ya, mana tuh siap berdoa? Kunci tangan, tutup mata, torang berdoa sama-sama Kang. Ya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang sangat baik buat orang semua, yang selalu menolong, melindungi kami semua, yang menjadi sahabat anak-anak. Saat ini Tuhan, kami sangat bersyukur karena Tuhan selalu sayang pada orang semua, sehingga di pagi hari ini torang boleh lagi beribadah, mendengarkan cerita Alkitab. Kiranya Tuhan, ibadah yang sudah diikuti di pagi hari ini boleh menjadi pedoman buat orang semua anak-anak sekolah minggu. Tuhan Yesus Bapa di surga, berdoa buat Encik
Fonda Giota yang sudah membagi berkat buat orang semua. Kiranya Tuhan berkati dia dalam tugas pelayanannya bersama dengan keluarganya, agar supaya Tuhan nama mula yang selalu dipuji dan dimuliakan. Bagi kami semua yang sudah beribadah, kiranya Engkau karuniakan kami sehat dan kuat. Biarlah selalu hanya mengandalkan Tuhan saja. Tuhan Bapa di surga, kami berdoa buat para orang tua kami. Kiranya Engkau memberkati mereka, memberi sehat kuat kepada mereka, agar supaya mereka boleh menjaga, mendidik, membesarkan kami semua hanya di dalam nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena di saat ini, di tengah pandemi ini, kami selalu merasakan berkat daripada Tuhan. Kami boleh memiliki sehat dan kuat, itu semua hanya berasal daripada Tuhan. Tuhan Yesus Bapa di surga, kami berdoa buat pemerintah kami yang berada di pusat sampai di pelosok desa. Di dalam mereka memimpin kami Tuhan. Kiranya Tuhan karuniakan mereka selalu sehat dan kuat, kebijaksanaan, adil, agar supaya mereka boleh memimpin kami sebagai rakyatnya hanya dengan pertolongan Tuhan. Tuhan Yesus Bapa di surga, terima kasih karena Engkau sudah bersama dengan kami semua di pagi hari ini, sehingga kami boleh merasakan pertolongan Tuhan selalu ada di dalam kehidupan kami. Seluruh hidup kami Tuhan, di sepanjang hari ini kami hanya mau serahkan ke dalam tangan-Mu yang penuh cinta kasih. Saat ini Tuhan, kami akan menyempurnakan doa Bapa kami yang Engkau pernah ajarkan kepada murid-murid-Mu. Dan saat ini Tuhan, kami akan berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, siapa yang ada berdoa di sini coba angkat tangan. Tentu semua ada berdoa. Kang, anak manis pasti disayang Tuhan. Ya, selanjutnya diserahkan kepada penuntun acara, Kak Angel. Terima kasih Enci Rita, cantik sekali. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, kalau tadi torang berdoa syafaat, adik-adik di rumah berdoa syafaat, sekarang torang mau menerima berkat. Kak Angel mau undang ulang tuh Enci Fonda, tapi torang menyanyi dulu lagu Doa Ya Bes. Semua berdiri dari semua terima berkat.
kita menerima berkat Tuhan. Maka kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dalam anaknya Yesus Kristus, persekutuan di dalam Roh Kudus, menjadi bagian kehidupan kita semua, dari sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Ya, adik-adik yang ada di rumah, torang ibadah sudah selesai, puji Tuhan, itu semua atas kehendak siapa? Tuhan Yesus, sehingga torang dapat beribadah di hari Minggu yang gembira dan ceria ini. Nah adik-adik, sekarang torang akan dengarkan ucapan terima kasih yang akan dibawakan oleh Penatua Yaneke Ampau Sorongan. Silakan Penatua. Ya, adik-adik yang dikasih Tuhan, demikianlah torang ibadah di hari ini sudah selesai, dan atas nama Komisi Anak Sidang KGPM Sentrum Kawangkoan mengucapkan terima kasih pertama kepada Kadim kita di pagi hari ini, Enci Fonda Gio Ota STH MPDK, yang boleh membagi berkat bagi kita dalam ibadah anak-anak sekolah minggu di pagi hari ini. Kiranya Tuhan akan memberkati Encik Fonda dalam menjalankan tugas setiap hari sebagai ASN, tetapi juga sebagai pimpinan Komisi Pelayanan Anak di Gemim Sion Sentrum Sendangan. Juga terima kasih kepada Encik Rita yang boleh memimpin doa syafaat. Terima kasih juga kepada MC, Kak Angel, Kak Tia, Kak Nike, Encik Jain, Encik Nova yang boleh bertugas di pagi hari ini. Juga terima kasih kepada Kak Fira yang boleh memimpin kita, boleh memain musik sebagai pemain musik. Kak Fira, terima kasih Kak Fira. Juga tim multimedia di pagi hari ini, Kak Renaldo Mewengkang dan Kak Christian Poluakan Eskom. Kak Renaldo Mewengkang, Sarjana Pendidikan. Demikian terima kasih kepada kakak-kakak di Jemaat Gemim Sion Sentrum Sendangan, kakak-kakak di Jemaat Ebenezer Talikuran, tetapi juga kakak-kakak yang ada di KGPM Sentrum Kawangkoan. Terima kasih semua adik-adik yang ada di rumah yang boleh mengikuti ibadah di pagi hari ini. Dan untuk ibadah torang minggu depan, dipandu di rumah ibadah Gemim Ebenezer Talikuran. Dengan harapan juga adik-adik dapat mengikuti ibadah seperti ini. Terima kasih, Shalom. Kak Angel. Ya, terima kasih adik-adik. Sampai jumpa di pertemuan di ibadah kita berikutnya yang bertempat di Gereja Ebenezer Talikuran. Sampai jumpa. Dah. Selesailah sekolah